Sekarang kita uji kewalian beliau. Kalau memang beliau jadi wali, insya Allah kita ada jalan nanti. Oh, tolong kalau diterima permohonan saya, tanda-tanda diterima ya. Terus saya tidur, langsung mimpi, mimpi tawaf. Mari, buka mulut, buka. Sudah masuk ilmu saya kepada kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pulau Lombok di Nusa Tenggara Barat dikenal sebagai Pulau Seribu Masjid, sebagai cahaya yang menebarkan Islam di Indonesia Timur. Dan pesat dan berkembangnya Islam di kawasan Indonesia Timur tidak terlepas dari peran dari sosok Maha Guru kita, yaitu Hadratus Syekh Tuan Guru Muhammad Turmudi Badarudin, atau juga sering disebut dengan Tuan Guru Bagu. Beliau lahir tahun 36, jadi memasuki usia 87 tahun. Alhamdulillah masih sehat, segar, dan senantiasa sampai sekarang pun masih senantiasa mengajar kepada para santrinya sebagai Sohibul Ma'had dari pesantren Qomarul Huda di Bagu Praya, Lombok Tengah. Untuk itu kita sowan kepada Tuan Guru untuk menyampaikan tentu cerita-cerita kisah nostalgia Tuan Guru, dan alhamdulillah kita bersyukur bisa sowan kepada Tuan Guru, dan tentu nanti insya Allah Tuan Guru juga akan menyampaikan beberapa bekal kepada kita semua untuk menghadapi berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup agar kita senantiasa di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Tuan Guru, mungkin yang pertama, ada banyak yang bertanya kepada saya karena viral ini. Tuan Guru pernah menguji kewalian Gus Dur. Waktu Gus Dur wafat, waktu itu Tuan Guru hendak takziah ke makbarohnya, tapi posisi jauh sekali, macet Tuan Guru ya. Bisa diceritakan Tuan Guru? Ya, silakan langsung Tuan Guru. Mic-nya sudah di sini, langsung bicara aja. Ya. Jadi begitu. Sampai di makaman. Kira-kira lagi 3 kilo. 3 kilo ya? Iya. Tidak bisa masuk. Tidak bisa masuk. Karena sudah penuh. Macet ya? Macet. Saya juga hadir waktu itu, macet juga. Sekarang kita uji kewalian beliau. Kalau memang beliau jadi wali, insya Allah kita ada jalan nanti. Itu terucap, Tuan Guru menyampaikan terucap. Fatihah, Pak Gus Dur. Selesai Fatihah, datang spam motor. Patwal tuh. Rider. 2 orang. Masuk. Luar biasa. Betul wali. Luar biasa. Karena yang menguji kewaliannya seorang wali juga. La yariful wali illa wali kan. Tapi kalau yang menguji kewaliannya saya, kira-kira tetap nggak ada forever itu Tuan Guru. Tetap macet 3 kilo itu Tuan Guru. Ini cerita menarik ya untuk kita semua. Jadi Gus Dur pada wafatnya pun meninggalkan cerita yang ini buat kita bisa menjadi pembelajaran ya, bahwa setiap doa itu bertemu. Nah, Tuan Guru, cerita dulu kan Tuan Guru juga pernah mukim di Mekah gitu. Itu berguru kepada siapa saja Tuan Guru? Baik. Saya pernah mukim di Mekah dulu. Saya berhaji pertama tahun 54. Tahun 54 masih pakai kapal air ya? Air. Belum pesawat ya Tuan Guru? Iya. Kemudian datang kepada ulama-ulama besar situ. Termasuk Syekh Hasan
bin Said Al-Yamani, gurunya Tuan Guru Saleh Hambali Bengkal. Dapat ijazah Fatihah beliau. Ijazah Al-Fatihah. Ya. Berapa kali Tuan Guru? Sekali saja. Ya. Kemudian saya dikasih kitab. Ya. 3, Tuan Guru saya dikasih 3. Yang lain-lain ulama-ulama yang ada di Lombok semuanya dikasih. Kirim lewat saya. Sampaikan kepada orang-orang tua yang di Lombok. Kira-kira banyak sekali. Tuan Guru Mustafa Gutu, Tuan Guru Hafid, Tuan Guru Ibrahim, Tuan Guru Mustafa, Tuan Guru Mustafa Gutu, Tuan Guru Zainuddin Pancor, Tuan Guru. Tuan Guru Zainuddin Pancor ya. Tuan Guru Rais Karbele, Tuan Guru Arsyad, Buta Tombok, Tuan Guru, sama Tuan Guru pokoknya. Itu. Jadi dititipi kitab-kitab itu, Tuan Guru. Nah sekarang itu berkembang, kitab itu dibuat wiridan. Termasuk ada di Wirid Bagu tadi situ. Wirid Bagu, iya. Termasuk Tuan Guru juga berguru kepada Syekh Yasin Al-Padani. Dapat belajar pada bulan puasa dulu. Kita diundang semua santri para mukimin untuk dikasih hadis musalsal. Hasil musalsal ini kata beliau, wahai anakku semua, aku akan kasih kamu semua hadis musalsal. Hadis musalsal bil mahabbah pertama. Jadi salah seorang sahabat dikasih oleh Rasulullah, aku cinta sama kamu, sekarang beri yang kamu cinta. Kasih hadis musalsal bil mahabbah. Hadis musalsal bil musyabakah. Gitu. Ini musyabakah, man syabakani wa syabaka man sabani ila man dakhal jannah. Barang siapa musyabakah syarat ini, kemudian ini yang lain sebegini juga dakhal jannah. Kemudian musabakah musalsal bil ikramud daif, memuliakan tamu. Ya. Karena tamu itu adalah membawa berkah. Jadi kalau banyak tamu berarti banyak berkahnya. Banyak pahala, banyak segala. Kemudian hadis musalsal it'am, makan makanan. Itu semuanya diijazahkan. Semua. Syekh Yasin pada Yasin. Dan juga saya datang ke rumah beliau, satu majelis kira-kira 6 meter persegi. Itu semua kitab dibuka-buka. Seperti itu. Karena beliau adalah pengarang kitab. Banyak karangan beliau. Jadi dari situ saya dapat berkhidmah sama beliau untuk memberikan kitab mahtut, artinya tulis tangan. Qurannya tulis tangan sama tangan. Saya dapat dari Syekh Ahmad Baz. Saya disuruh pemilih satu gerobak, satu besar kitabnya itu. Sehingga dia mau jual harga $40.000 real. Sampai di situ, terus saya minta pajang. Nah, kemudian Syekh Yasin dapat saya ngaji itu beberapa kali. Tapi yang lazim tadi itu langsung dibayar, langsung dikasih ijazah.
ijazah ilmiah. Ya. Kemudian ngaji sama abahnya Syekh Muhammad. Syed Muhammad Al-Maliki. Ya, Syed Alwi Al-Maliki. Al-Abbas. Ya. Kemudian ngaji sama anaknya Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki. Alhamdulillah. Beliau saya ngaji di situ di Pabisasar. Yeah. Pada satu waktu saya dipanggil. Ta'al abgaka uriduka katanya. Yeah. Ada mau saya kepada saudara. Yeah. Mari ikuti saya. Padahal mari ta'al insyaallah. Terus naik ke mobil bersama beliau. Yeah. Diajak saya ke satu rumah orang Arab yang sedang membaca manaqib Khadijah. Yeah. Kitab namanya Karkarah. Yeah. Manaqib Siti Khadijah. Manaqib Sayyidah Khadijah ya. Ya. Di situ masuk kita makan Arab tuh. Yeah. Ya. Satu kambing yang dimasak. Yeah. Udah empuk semuanya. Yeah. Makan di bawahnya itu nasi salik namanya, nasi susu. Yeah. Situ kamar beliau. Setelah selesai, kemudian saya diajak ke rumah beliau. Yeah. Setelah itu dia bilang, gabus katanya. Yeah. Peset saya, pijat saya. Yeah, saya pijat beliau. Yeah. Sampai jam 12 saya pijat beliau. Yeah. Sekarang aku disekal, tidak boleh keluar dari Mekah. Oh, okay. Mekah Madinah. Oleh pemerintah Wahabi ya? Ya. Doakan saya supaya saya selamat. Yeah. Taib. Ini baca ini buku ini sampai 7 kali tamat. Yeah. Yeah. Terus perok itu di pojokan. Terus saya baca. Yeah. Baca. Baru 5 kali tamat. Yeah. Jam 2. Yeah. Jam 2 malam. Yeah. Saya masih dia bangun. Yeah. Saya di jam 2 ini istri saya takut sendiri. Mohon izin. Nanti di rumah saya tak selesaikan yang lagi 2. Iya, duanya. Baik. Terus dibuka kaya betul. Dolar. Oh. Ya Allah. Dolar. Kaya saya. Kemudian selesai itu saya pulang. Iya. Alhamdulillah. Terus ada kejadian di Irak. Iya. Dia minta pertimbangan bagaimana. Kalau mau aman maka kumpulkan semua ulama. Iya. Ulama Sunni, ulama Wahabi, ulama kumpulkan semua. Kumpulkan. Beliau diangkat menjadi ketua. Oh. Syed Muhammad. Robitoh ya. Iya. Dia diangkat jadi kalau diangkat dia sudah dia di bawah. Iya. Dapat mengatasi semuanya. Iya. Jadi masalah-masalah yang selama ini ada ancaman segala macam selesai semuanya. Ya. Selesai semuanya. Ya. Itu Syed Muhammad. Iya. Nah, terus cerita. Dulu Tuan Guru pernah cerita juga itu ya soal mau berangkat haji itu Tuan Guru. Oh ya. Terus dari waktu itu nggak ada duit sama sekali Tuan Guru. Iya. Nah, gimana cerita Tuan Guru? Oh iya. Pada satu waktu ada pelang bertulis. Iya. Tahun ini Haji Akbar. Silakan kaum muslimin datang berbondong-bondong ke Mekah. Waktu itu masih mudah caranya. Yeah. Terus saya sembahyang. Yeah. Salat sunat. Kasih sembahyang. Ya Allah, tolong kalau diterima permohonan saya, tanda-tanda diterima ya. Yeah. Terus saya tidur, langsung mimpi. Yeah. Mimpi tawaf. Saya tawaf, terbuka pintu kau, masuk di dalam. Masuk dalam Ka'bah. Sembayang, ada barat, timur, utara, selatan, pojok, pas, pojok asal, meleng saya. Alhamdulillah, makbul doa saya. Langsung ada tanda ya? Terus saya bangun ke Ibu Umi.
besok kita nyetor ke Mekah. Berangkat terus. Jangan tanya, amin, amin. Amin aja. Ya besok betul. Terus duha, selesai duha. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ini saya datang kemari, mohon bantuan. Sita ke Mekah. Ini kebetulan saya jual tanah untuk bekal 4 orang. Saya sama suami saya, kamu dengan Umi. Alhamdulillah baik. Berangkat. Jadi setelah doa mohon petunjuk diberi tanda, mimpi, besoknya ada yang ketok pintu ngajak berangkat haji. Iya. Jadi berangkatlah Haji Akbar Tuan Guru. Tahun berapa itu Tuan Guru? Sudah tahun salah 70-an 80-an itu Tuan Guru. Tahun berapa itu? Ya. 70 80-an mungkin ya sudah. Ya. Saya ingat dulu. Ya. Waktu masih muda lah. Ya, masih muda ya. Masih muda aja. Jadi ijazahnya buat para santri ini yang ada hajat Tuan Guru, kepengen haji, umroh atau punya hajat lah. Apa ijazahnya apa Tuan Guru? Oh ijazah? Iya. Itu ijazahnya cuma udah saja sama yang sunat. Hajat 4 rakaat. 4 rakaat. Rakaat pertama kulhu 10 kali. Rakaat kedua kulhu 20 kali. Rakaat ketiga kulhu 30 kali. Rakaat keempat kulhu 40 kali. 40 kali. Salam baca kulhu 50 kali. Setelah salam baca kulhu 50 kali. Nah, kemudian baca istighfar Allah astagfirullahaladzim 75 kali. 75 kali. Allahumma shalli Muhammad 75 kali. Salawat 75 kali. Tasbih 75 kali. Subhanallah 75 kali. Ya, kemudian baru berdoa. Baru berdoa. Doa yang disebut adalah doa hadam doa. Aqsamtu alaika ya hawi hadhil faidata billadhi rab'as samawati wasal ardin warhamar rahimin. Dibaca 5 kali. Baru mohon insya Allah kabit makbut. Alhamdulillah. Kopil tuh Tuan Guru ya, ini buat para santri kopil tuh. Ya, kita terima ini ijazahnya. Ya. Inilah. Itu kalau dikerjakan mungkin 45 menit 1 jam itu Tuan Guru ya. Ya, insya Allah. 1 jam ya. 1 jam. 1 jam. Jadi jika dikerjakan malam hari 2 kali salam. 2 kali salam. Ya, 2 rakaat 1 salam. Jadi 10, 20 salam, terus 30, 40. Ya. Nah, jika dikerjakan siang hari 4 kali 1 salam. Oke, kalau siang hari sholat hajatnya dikerjakan 1 salam ya. Baik. Ya. Ini doa tembus langit ini. Ya. Jadi pemirsa, saya ini sowan kepada Tuan Guru sejak tahun 97. Ya. Ini nostalgia Tuan Guru ya. 97 dulu saya masih aktivis IPENU. Waktu itu saya memang mendapat resmi dari PBNU. Waktu itu Gus Dur bersama 3 orang, yaitu Pak Kiai Muhyiddin Arobusman, dulu juga mantan sekjen ya. Kemudian Pak Otong Abdurrahman, masih hidup yang ini satunya. Jadi waktu itu kami panitia untuk mempersiapkan Munas. Ya, jadi rumah-rumah penduduk yang akan digunakan bermalamnya para kiai itu kita persiapkan. Tahun itu saya sudah sowan sama Tuan Guru. Jadi ketika saya bertemu dulu dengan sekarang sama saja Tuan Guru, masih sehat ini. Ya. Tahun 97 itu. Tahun 97. Alhamdulillah. Dan saya mendawamkan banyak wirid dari beliau ya. Jadi memang ini hari ini kita sengaja merekam ini Tuan Guru supaya ada dokumentasi yang dapat ditularkan kepada para santri, para keluarga. Nah, termasuk ijazah untuk mudah mendapatkan rezeki juga. Ya. Nah, ini monggo Tuan Guru disampaikan di sini Tuan Guru. Ya. Ya.
Apa itu Tuan Guru? Ijazahnya Tuan Guru? Ya. Ijazah untuk mendapatkan rezeki. Oh, rezeki. Ya itu sudah hayat tadi. Ya. Jadi satu ya tadi ya. Ya. Kalau yang dulu ijazah buat saya boleh disampaikan di sini Tuan Guru barangkali. Yang ya Fatah itu 21. Boleh. Ya. Boleh. Ya. Alhamdulillah. Inilah saya menjadi wakil rais Lombok Tengah dulu. Tuan Guru Faisal. Meninggal dunia, rais yang ada di Mataram diganti Tuan Guru Faisal. Saya jadi rais provinsi. Betul. Wakil. Meninggal dunia Tuan Guru Faisal tahun 60 berapa itu? Lebih. Saya menjadi rais ganti beliau sampai sekarang. Sudah pensiun saya. 2 kali periode, tetapi diangkat lagi. Atas persetujuan persetujuan PBNU. Maaf, saya sudah di Mustasar. Ya enggak apa-apa. Pokoknya aman dulu. Alhamdulillah. Sampai sekarang masih diberi kesehatan Allah Ta'ala. Inilah ceritanya yang ringkas. Saya mulai bersahabat dengan Gus Dur tahun 90. Tahun 90 waktu muktamar di Kerapiak. Oh, Kerapiak. Nyambung terus muktamar di Cipasung. Terus nyambung Lirboyo. Betul. Terus itulah Makassar, waktu jadi presiden. Betul. Ya, jadi alhamdulillah Indonesia ini Tuan Guru negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Sekarang ini kalau dilihat dari agama-agama yang ada, suku-suku yang ada lebih banyak di Indonesia, tapi kita damai Tuan Guru. Di negara-negara lain nggak terlalu banyak sukunya, bahkan kebanyakan mayoritas satu agama juga, tapi mereka konflik, mereka berperang, dan itu tidak terlepas dari peran dari para tuan guru, peran dari para ulama kita yang menjadi cahaya di tengah masyarakatnya. Alladzina yanzuruna ilal ummati bi'ainir rahmah, adalah mereka yang melihat umatnya dari kacamata kasih sayang, sehingga menimbulkan membangun kebersamaan, sehingga kalau ada masalah di masyarakat, kalau ulama, kiai, tuan gurunya menyampaikan jangan berantem, mereka nggak berantem. Sehingga itu menjadi perekat. Dan Islam di Indonesia ini menghormati adanya perbedaan. Tuan Guru. Itu yang melahirkan. Jadi akhirnya itu menjadi dakwah juga. Oh, ternyata Islam itu tidak menyeramkan. Damai. Monggo Tuan Guru barangkali sampaikan. Jadi Islam ini adalah damai. Sesuai makna Assalamualaikum itu kan damai. Assalamualaikum, mudah-mudahan saudara selamat. Itu sunat memberi salam bagi orang yang ada maupun tidak ada. Kalau tidak ada orang, assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Kalau ada, assalamualaikum. Karena kata-kata ibadah mungkin ada di situ yang kita lihat, jin apa siapa di situ. Itu maka baca assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Jadi kita beri salam kepada siapa hamba Allah yang ada di yang kita lihat. Saling doa. Assalam, makna selamat, mudah-mudahan selamat. Jadi sehingga hakul muslim alal muslim situn. Hak orang Islam sama Islam itu ada 6. Iza laqaita fasallim alaih. Kalau ketemu beri salam. Salam itu sunat. Jawabnya wajib. Wajib itu macam, ada wajib aini, wajib kifai. Lama banyak orang, cukup satu orang, gugur dosa yang lain. Wajib kifayah, Kifayah. Kalau aini tidak. Kalau kita berdua jawab. Waalaikumsalam. Itu sunat. Itu saling doa. Itu hak Islam. Kedua, iza da'aka fa'ajibu. Kalau diundang hadir. Hadir. Perlu hadir. Kalau sudah hadir, menghormati tamu, menghormati undangan.
Ketiga, Yastangsaha bangsa lahu. Kalau minta nasihat, nasihatlah dia sekurang-kurang. Ittaqullah. Takut kepada Allah. Di situ ada 4 hurufnya. 4 hurufnya. Pertama, ta. Artinya ta itu tawadu, merendah. Tawadu. Tidak boleh sombong. Kedua, ain. Ya, betul. Takwa, qaf. Qanaah. Arti qanaah, reda pemberian Allah. Banyak sedikit reda. Dikasih 10 reda. Dikasih 1 miliar reda. Dikasih 1 reda. Tidak pun reda. Reda pada pemberian Allah. Ridho atas semuanya ya. Ya. Berapapun atau nggak diberikan pun kita Reda. pokoknya ridho. Qafnya adalah qanaah. Qanaah. Karena Rasulullah bersabda, Ya. al-halalu bayyinun, al-haramu bayyinun, wa bainahum umurun mutasyabihat. Halal itu nyata, haram itu nyata. Tapi di antara ada urusan-urusan yang mutasyabihat, yang baina wa baina. Ya, ada syubhat. Syubhat ya. Oleh karena itu harus makanan minuman itu yang jelas halalnya. Baru makan, baru pakai. Nah, jikalau ada pakaian harga 50.000 atau 10.000 yang masuk yang haram, dan diterima sholat kita. Harus suci, bersih makanan itu, pakaian itu, makanan pun gitu. Kalau wawunya, Waw itu wara. Wara itu tadi sama. Kemudian ya itu yakin. Yakin atas putus itu baru berkah. Ilmu itu yakin kepada guru. Imam Ghazali seorang ulama fuqaha, belum jadi ulama tasawuf dulu. Dia ulama fikih. Dia sedang ngarang kitab bab haid dan nifas. Dia sholat berjamaah dengan adiknya, Imam Ahmad. Begitu dapat rakaat ketiga, mubarakah Ahmad, berhenti berjamaah. Salam-salam. Adik, apa salah saya kamu? Kenapa mubarakah? Kenapa mubarakah? Tidak berjamaah. Maaf, bapak, kakak, ulama besar. Saya tanya dulu. Kalau kita lihat imam itu belumur badannya dengan darah, pakaian dengan darah, apakah kita ikuti? Wajib mubarakah. Tadi rakaat ketiga, kakak pakaiannya belum dengan terhidup. Sorbannya, jubahnya, itu darah itu. Apa yang diingat? Ya Allah, kalah saya kamu. Aku kalah. Jadi lagi mikir haid itu ya? Mikir darah itu ingat, mungkin? Bab haid. Lupa kepada Allah, ingat per haid. Luar biasa ya. Ya, kalau begitu, ajak saya di mana guru kamu? Kata Imam Ghazali. Kata Ahmad. Kan Imam tadi. Imam Ghazali ya. Oh, di situ itu rumah saya, itu guru saya itu. Kata Imam Ahmad. Di pintu gerbang tuh sedang perbaiki sandal orang yang putus, trompa orang putus, sepatu orang putus. Itu pekerjaannya. Datang sana. Datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah besar. Dipeluk, dicium. Ada sandalnya apa kan? Tidak. Saya minta guru. Jangan. Guru sama saya. Ini ya orang hina. Tidak. Ilmu yang tidak ada pada saya ada di saudara. Kata Imam Ghazalinya. Karena kata Imam Ahmad. Adik saya Ahmad. Ngaji di sini. Baik. Kalau begitu, buka jubahnya, sapu tai kabuk ini, basti onte tai kambing ini dengan pakaiannya. Baru diayunkan, diambil. Yakin kamu yakin? Berarti kamu yakin, sama guru yakin. Mari. Buka mulut, buka. Sudah
masuk ilmu saya kepada kamu, Ghazali. Ya. Jadi yakin itu, yakinnya guru. Kalau yakin pada guru berkah. Kalau tidak yakin tidak berkah. Itu gurunya siapa ternyata itu? Yang tukang benerin sepatu itu? Namanya? Tidak disebut. Tidak disebut kan? Ya. Tak mau disebut. Ya. Jadi mastur ya, ya. Disembunyikan. Ya. Jadi ada wali yang masyhur, ada yang mastur. Ya. Luar biasa. Jadi ternyata Imam Ahmad ini berguru pada seseorang yang orang awam melihatnya itu tukang memperbaiki sepatu, tukang tidak terlihat ya. Dan setelah ditiupkan itu terjadi ya? Jadi. Transfer of knowledge-nya itu. Kemudian Imam Ghazali diundang. Iya. Diundang Roah. Iya. Oh, kenapa busuk ini ikannya? Kambing ini busuk. Kata Ghazali. Imam Ghazali. Di mana kau dapat? Maaf, ini ada ayamnya orang. Sembelih. Iya. Pantas kamu. Iya. Dulu Gini. Ahmad Retetet, tahu tak? Ahmad Retetet wali yang di Kerayu itu. Oh, Bursiso. Hah? Yang dirayu, Ki Bursiso, bukan? Ya, bukan. Bukan. Dia Yang mana Tuan Guru? Ahmad Retetet namanya. Ya. Ya, kelihatannya jogal tapi tidak. Oh. Retetet terus. Ahmad Retetet. Ya. Itu majzub dia. Majzub kalau itu. Okay. Kelihatan orang dia tidak gila. Iya. Jadi begitu datang di pondok, saya masih pondok tuh. Masih pondok di Bengkel. Di Bengkel, oke. Sama adik dia. Minum di situ di tempat saya. Di pondok. Keren. Malam. Kiai, Tuan Guru, mau makan ya? Ya, saya makan. Masakan dia. Ambil telur, kasih makan. Ini busuk telur ini. Dapat nyuri di mana ini? Saya ambil telurnya kawan. Jadi ilmunya sama. Iya. Gawat juga ini kalau ngasih makanan ke Tuan Guru, hati-hati langsung kecium baunya nih. Iya. Kecium. Tuan Guru, ijazah sholawat Tuan Guru. Untuk ini para santri, apa Tuan Guru? Ijazah sholawat. Sholat Ibrahimi yang pernah. Ibrahimi ya. Berapa kali Tuan Guru? Ya, kurang 3 kali. 3 kali, nggih? Kurang. Ya, kurang 3 kali. Terus ditutup Yakohar ya? Yakohar 5 kali gitu. Ya, Yakohar. Betul. 9 kali. Oh, 9 kali ya? Jadi ijazahnya membaca sholawat Ibrahimi 3 kali, terus ditutup dengan Yakohar 9 kali. Ya. Kopi itu Tuan Guru ya. Itu biasanya untuk apa itu Tuan Guru? Hajat apa biasanya? Ini kebetulan saya waktu tinggal di Mekah dulu belum punya KTP. Igamah waktu itu. Igamah. Jadi ketemu sama istrinya almarhum Tuan Guru Mukhtar namanya. Besannya sama Tuan Guru Bengkel. Kamu dari mana? Dari Bagu. Saya kasih ini punya igamah dah punya. Saya kasih ini. Ya kahar baca kamu 9 kali. Cukup aja di bekal kamu. Alhamdulillah. Pagi di pasar di Mekah beli ayam yang masih hidup. Jangan belikan yang masih beres, beli yang masih hidup. Begitu masuk di kandang ayam yang dijual oleh orang Mesir, igamah, punya igamah? Tidak punya. Jawazat, teptis, itu ada
tentara itu mau nangkap kamu. Yeah. Ya kohor, ya kohor, ya kohor. Saya baca 9 kali. Terus sama-sama, tidak diapakan saya. Kalau saya tonton orang yang naik ke truk. Truk itu? Iya. Ya. Jadi udah sempat diberhentikan karena nggak punya ID, ya. Kemudian siap-siap mau dimasukkan truk, baca ya kohar, nggak jadi dinaikkan ya. Iya. Ini gini kalau asiknya kita dapat ijazah. Ya, wirid dari Tuan Guru ini, dari ulama dan kiai-kiai kita ini, jadi wasilah, jadi senjata kita. Betul. Ya. Oh, kebetulan nanti pada satu waktu lupa bawa SIM, ada razia kan, tidak jadi kita dapat. Ya, tapi jangan disengaja ya, nanti nggak sakti kalau disengaja. Iya. Alhamdulillah saya juga ya sejak dulu memang banyak sekali ini wirid-wirid dari beliau, makanya ini dalam kesempatan ini ya sebagian yang disiarkan, semoga tentu bermanfaat bagi para santri, keluarga, semua yang ada di rumah. Dan mohon doanya mudah-mudahan Tuan Guru Tirmidzi selalu sehat, selalu membimbing kita, dan pesantren ini tetap menjadi sumber inspirasi ya bagi dakwah Islam yang tentu menyejukkan, terutama di kawasan timur Indonesia, sehingga kita tetap masih berada di dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia dengan nafas Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang membumi di Nusantara. Tuan Guru, atur tampiasih. Terima kasih. Sebetulnya banyak nih cerita-cerita Tuan Guru yang tadi sempat kulik-kulik itu, ya masuk cerita soal kekuatan cinta pada Nabi. Gitu Tuan Guru, ditutup itu aja Tuan Guru. Tafadhol ya. Ditutup cerita tentang cinta pada Nabi. Ya. Sudah selesai kita berdoa. Ya. Bismillah. Amin. Amin. ويسعكم واستجب ربنا آتنا في الدنيا حسنة ولجميع المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد. الفاتحة.